Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari langkah-langkah pengolahan data uji korelasi dengan metode analisis chi-square. Metode chi-square digunakan apabila kita ingin melihat hubungan dua buah variabel di mana skala pengukuran pada variabel tersebut berupa kategorik, baik nominal maupun ordinal. Berikutnya adalah ilustrasi contoh penelitian, yaitu seorang pendidik selalu mencari cara yang terbaik mengajarkan mata kuliah statistik pada mahasiswa. Dengan teknologi saat ini, dimungkinkan untuk menyajikan panduan mata kuliah statistik secara online daripada dalam bentuk buku. Namun, tiap mahasiswa memiliki cara yang berbeda dalam belajar. Pendidik tersebut ingin mengetahui apakah jenis kelamin berkaitan dengan jenis media pembelajaran yang disukai. Jumlah mahasiswa yang dijadikan responden adalah 60 orang, kemudian data dapat didownload di halaman ini. Pertanyaannya, sebutkan berapa ukuran populasi dan sampelnya, kemudian bagaimana bentuk hipotesisnya, kemudian ujilah dugaan tersebut dengan taraf signifikansi 5%. Baik, berikut adalah struktur data pada ilustrasi contoh penelitian tersebut, yaitu untuk variabel jenis kelamin merupakan variabel kategorik yang terdiri dari dua kategori, yaitu angka 1 menunjukkan laki-laki, kemudian angka 2 menyimbolkan dari jenis kelamin perempuan. Kemudian untuk variabel jenis media pembelajaran juga merupakan variabel kategorik yang terdiri dari dua kategori, yaitu angka 1 menunjukkan jenis media online, kemudian angka 2 menunjukkan untuk jenis media buku. Kedua variabel ini merupakan variabel kategori dengan skala pengukuran nominal, artinya tidak terdapat urutan atau tingkatan pada kategori-kategori ini, yaitu kita tidak bisa mengatakan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan ataupun perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Karena kedudukannya sama, maka jenis kelamin ini merupakan variabel nominal. Kemudian, untuk variabel jenis media pembelajaran juga merupakan skala pengukuran nominal karena tidak ada urutan atau tingkatan antara kategori baik itu online maupun buku. Berikutnya adalah jumlah anggota sampel dan populasi. Ukuran sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 60 orang mahasiswa. Kemudian populasinya adalah seluruh mahasiswa yang memprogram mata kuliah statistik. Kemudian bentuk hipotesis. Bentuk hipotesis yaitu dua arah, yaitu H0-nya tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan jenis media pembelajaran. Bentuk matematisnya rho sama dengan 0. Kemudian H1 ada hubungan antara jenis kelamin dan jenis media pembelajaran atau rho-nya tidak sama dengan 0. Bentuk hipotesisnya adalah dua arah karena tidak disebutkan hubungan positif maupun hubungan negatif. Berikutnya adalah nilai alfa. Nilai alfa yang digunakan adalah 5%, berarti tingkat keyakinannya adalah 95%. Baik, selanjutnya silakan dibuka aplikasi SPSS-nya, kemudian import data yang telah kita download, yaitu pilih menu file, kemudian pilih open, kemudian pilih data. Maka akan muncul kotak seperti ini. Karena yang akan diimport adalah file Excel, maka terlebih dahulu kita pilih tipenya di sini, yaitu tipe Excel. Kemudian kita cari file yang telah di-download. Misalnya ini korelasi chi-square.xlsx. Kemudian klik open. Maka akan muncul kotak seperti ini. Setelah itu klik tombol OK. Maka data berhasil masuk ke dalam SPSS. Perlu kita ketahui bahwa setiap kita mengimpor file ke dalam SPSS, maka terlebih dahulu kita definisikan variabel-variabel yang ada, yaitu dengan cara pilih variabel view. Pada variabel view ini terlihat dua variabel, yaitu variabel JK dan variabel media.
kita harus terlebih dahulu mendefinisikan variabel-variabel ini, yaitu yang pertama tipenya. Tipe pada kedua variabel ini adalah numerik, karena yang diinput berupa angka, yaitu ini. Bentuknya angka, maka kita pilih tipe numerik. Kemudian width di sini menunjukkan banyaknya digit yang dapat diinput pada masing-masing variabel. Kemudian desimal adalah banyaknya digit di belakang koma pada masing-masing variabel apabila variabel tersebut variabel kuantitatif. Kemudian label merupakan keterangan pada variabel yang diberi singkatan. Contoh misalnya variabel JK, berarti labelnya adalah jenis kelamin. Kemudian untuk media, berarti di sini jenis media pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah value. Value ini diisi apabila variabel yang kita import adalah variabel kategori. Maka value di sini harus diisi karena variabel jenis kelamin merupakan variabel kategori dan variabel media juga merupakan variabel kategori. Silahkan diklik sebelah sini, maka akan muncul kotak seperti ini. Kita ketahui bahwa pada soal sebelumnya struktur datanya seperti ini, yaitu angka 1 laki-laki, angka 2 perempuan, angka 1 online, dan angka 2 buku untuk jenis media pembelajaran. Kita ketahui bahwa struktur data pada soal yaitu seperti ini. Angka 1 untuk laki-laki, angka 2 untuk perempuan, kemudian variabel jenis media pembelajaran, angka 1 online, angka 2 itu buku. Jadi kita masukkan di sini angka 1 untuk jenis kelamin laki-laki, kemudian klik add. Kemudian angka 2 untuk jenis kelamin perempuan. Kemudian klik add. Setelah itu tekan tombol OK. Lakukan cara yang sama untuk variabel media, yaitu angka 1 untuk online, kemudian angka 2 untuk media pembelajaran bentuknya buku. Kemudian add. Setelah itu klik OK. Kemudian missing di sini digunakan apabila ingin melihat data hilang pada masing-masing variabel. Kemudian kolom di sini menyatakan lebarnya kolom pada masing-masing variabel di data view. Kemudian alignment di sini digunakan untuk mengatur posisi teks atau angka pada masing-masing variabel. Kita bisa memilih rata kiri, rata kanan, ataupun rata tengah. Kemudian yang paling utama dalam pendefinisian variabel ini yaitu adalah measure. Measure merupakan skala pengukuran pada masing-masing variabel. Kita ketahui bahwa pada measure ini terdapat 3 pilihan, yaitu scale, ordinal, dan nominal. Apabila variabel yang kita impor adalah continue, maka pilih scale. Kemudian apabila variabel yang kita impor adalah variabel kategori, maka pilih ordinal atau nominal. Kita ketahui bahwa jenis kelamin merupakan variabel kategori yang tidak memiliki tingkatan atau urutan, maka kita pilih nominal. Kemudian pada variabel media, skala pengukurannya juga nominal karena tidak memiliki tingkatan atau urutan. Bila memiliki tingkatan atau urutan, maka pilih ordinal. Karena media online dan buku tidak memiliki tingkatan, maka pilih nominal. Setelah itu, apabila semua variabel sudah didefinisikan, maka data siap digunakan untuk analisis berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan menguji hipotesis analisis chi-square. Namun terlebih dahulu kita harus mengecek asumsinya, yaitu asumsi-asumsi pada analisis chi-square, yaitu pertama, skala pengukuran pada dua variabel adalah ordinal atau nominal. Kita lihat kembali di data SPSS ini. Di sini terdapat dua variabel, yaitu variabel jenis kelamin dan variabel media. Kedua variabel ini merupakan variabel kategori dengan skala pengukuran nominal. Maka asumsi pertama terpenuhi. Asumsi yang kedua adalah dua variabel harus terdiri dari dua atau lebih kategori yang independen. Kita lihat di sini bahwa pada variabel jenis kelamin terdiri dari dua kategori, yaitu perempuan dan laki-laki. Kemudian untuk variabel media juga terdapat dua kategori, yaitu online dan buku. Jadi asumsi kedua juga terpenuhi. Selanjutnya adalah kita akan melakukan analisis korelasi chi-square.
yaitu pilih menu Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistik, kemudian pilih Cross Tab atau Cross Tabulation. Kemudian masukkan variabel jenis kelamin di row, kemudian masukkan jenis media pembelajaran di kolom. Bisa juga tertukar ya, jenis kelamin di kolom, jenis media di row. Setelah itu pilih statistik, kemudian centang chi-square, centang correlation, centang juga P and Kramersnya. Kemudian klik continue. Kemudian klik tombol cell. Cell di sini ingin menunjukkan persentase dari tabelnya, yaitu centang row, centang kolom, centang persentase untuk total. Kemudian continue. Setelah itu centang display cluster bar chart, artinya akan menunjukkan bar chartnya. Kemudian klik OK, maka akan muncul output seperti ini. Interpretasi output ini akan dijelaskan sebagai berikut. Interpretasi pertama adalah tabel cross tabulasi antara jenis kelamin dengan media. Di sini terlihat bahwa jenis kelamin perempuan yang memilih media buku sebanyak 10 orang, kemudian yang memilih online 20 orang, sehingga total untuk jenis kelamin perempuan adalah 30. Kemudian untuk jenis kelamin laki-laki, banyaknya mahasiswa yang memilih buku yaitu 9, kemudian banyaknya mahasiswa yang memilih online yaitu 21. Ya, sehingga totalnya juga 30. Ini merupakan persentase buku untuk jenis kelamin perempuan. Kemudian ini persentase buku untuk jenis kelamin perempuan berdasarkan medianya. Kemudian ini totalnya. Dan seterusnya. Kemudian totalnya di sini untuk buku 19 responden atau mahasiswa. Kemudian di sini 41 mahasiswa yang memilih media pembelajaran online, sehingga total keseluruhan data yaitu 60. Berikutnya adalah interpretasi output untuk analisis chi-square-nya. Pada analisis ini kita akan menguji hipotesis apakah terdapat hubungan kedua variabel tersebut dengan hipotesis sebagai berikut. H0, tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan jenis media pembelajaran. Kemudian H1, ada hubungan antara jenis kelamin dengan jenis media pembelajaran. Kita ketahui bahwa untuk menolak H0 berarti nilai signifikansinya di sini harus kurang dari alfa. Kemudian bila signifikansinya lebih dari alfa maka H0 diterima. Berdasarkan hasil output diperoleh, nilai persen chi-square-nya yaitu 0,77 dengan nilai signifikansi 0,781. Karena nilai signifikansi ini lebih dari alfa 0,05, maka tidak cukup bukti untuk menolak H0, artinya H0 diterima. Oleh karena itu, tidak terdapat hubungan jenis kelamin dengan media pembelajaran dengan tingkat keyakinan 95%. Di sini terlihat bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama lebih suka belajar online dibandingkan dengan buku, karena persentase menunjukkan bahwa jenis online lebih banyak dibandingkan dengan jenis media pembelajaran buku. Interpretasi berikutnya adalah symmetric measure-nya, yaitu ingin melihat keeratan hubungan dua variabel. Nah, di sini terlihat bahwa karena variabel jenis kelamin dan variabel media pembelajaran merupakan variabel nominal dan nominal, maka metode yang dilihat adalah metode P dan Kramers V. Kedua metode ini menguji besarnya hubungan kedua variabel. Dari output dapat kita lihat bahwa hubungan kedua variabel, yaitu variabel jenis kelamin dan variabel jenis media pembelajaran itu sangat lemah karena nilainya hanya sekitar 0,036. Hubungan yang kuat apabila mendekati angka 1. Berikutnya adalah grafik antara jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki berdasarkan media pembelajaran. Di sini terlihat bahwa ternyata media pembelajaran online yang lebih banyak dibandingkan media pembelajaran buku. Baik, itulah langkah-langkah pengolahan data analisis korelasi pada metode chi-square menggunakan aplikasi SPSS. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.